5 tahun membangun channel YouTube, tapi baru sekarang channel tersebut bisa dimonetisasi. Dan mengapa saya bertahan sampai 5 tahun ini ya? Apa yang saya lakukan? Bagaimana saya bisa memotivasi diri saya agar terus mau mengupload hingga hampir 5 tahun? Jadi lama banget ya, bagaimana ceritanya? Oke, tonton videonya sampai habis ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muzamil. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun 2023 ya. Apakah di tahun ini teman-teman sudah mempunyai rencana, sudah menyusun sebuah resolusi untuk tahun 2023 ini? Apakah teman-teman sudah memiliki rencana tertentu untuk menggapai semua yang teman-teman inginkan di tahun 2023 ini? Oke, saya hanya ingin bercerita ya. Jadi ini cerita saya. Bagi teman-teman yang tidak suka mendengarkan sebuah cerita, boleh di skip ya. Oke, jadi channel ini itu dibangun sudah sekitar 5 tahun ya. Artinya channel ini sudah dibuat pada tahun 2018. Sebelum saya membangun channel ini, saya sebenarnya sudah membangun beberapa channel ya. Pada saat itu belum ada peraturan 1000 subscriber 4000 jam tayang. Dan saya pada saat itu sudah mempunyai beberapa channel YouTube ya, dengan tujuan bisa menghasilkan uang dari YouTube. Tapi apa yang saya kerjakan itu ternyata justru tidak membuat saya punya penghasilan dari YouTube ya. Bahkan beberapa akun saya itu di-ban ya. Ya, karena penggunaannya itu re-upload, ya wajar lah, karena memang tujuannya dulu untuk mengejar penghasilan ya. Jadi apapun dilakukan untuk mengejar sebuah penghasilan tersebut. Apalagi pada saat itu saya mempunyai akun AdSense yang mana di situ sudah ada penghasilannya ya. Tapi penghasilannya sangat kecil sekali, ya sekitar Rp7.000 lah. Dan pada saat mempunyai penghasilan Rp7.000 dari AdSense tersebut, bangganya minta ampun ya. Karena pada saat itu sangat mustahil sekali, sangat impossible sekali ya bisa menghasilkan uang dari internet pada saat itu, pada tahun 2018 ya, di tempat saya ya. Kebetulan saya tinggal di pedesaan yang mana di situ sangat mustahil jika kita bisa menghasilkan uang dari internet. Jadi punya penghasilan saja dari internet sebesar 7.000 aja sudah senangnya minta ampun. Sehingga apapun video jadi upload ya. Jadi saya pernah membeli kaset dangdutan seperti itu, saya upload. Hingga pada akhirnya apa yang saya upload itu terkena klaim hak cipta, kemudian akun di-ban. Dan akun tersebut terpaksa saya tutup kemarin karena pada saat pengajuan monetisasi kemarin terdeteksi mempunyai 2 akun ya. Akhirnya akun yang pertama dulu yang saya buat dan saya pada saat itu sudah hampir lupa ya. Itu akhirnya saya tutup seperti itu. Dan mengapa saya bertahan sampai 5 tahun ini ya? Apa yang saya lakukan? Bagaimana saya bisa memotivasi diri saya agar terus mau mengupload hingga hampir 5 tahun. Jadi sebenarnya itu saya memulai membangun channel ini itu bukan murni 5 tahun ya. Tapi pada saat itu di bulan Februari tahun 2018, saya itu membangun YouTube memang ya sedikit serius, sedikit tidak serius ya. Pada saat itu, yang mana video itu berisi video tutorial ya, yang pada saat itu saya masih kurang pede untuk tampil di depan kamera ya, dan saya belum bisa bicara seperti ini ya, jadi gelagapan seperti itu. Dan bahkan ada di beberapa video sebelumnya ada yang mengkomplain cara bicara saya ya, seperti tidak lancar, seperti harus bikin skrip dan sebagainya ya. Kalau saya menggunakan skrip itu nanti ide-ide yang ada di kepala akan malah tambah hilang ya, kalau tidak langsung kita utarakan di sini ya. Kemudian, apa yang membuat saya termotivasi? Apa yang membuat saya masih bisa mau mengupload selama hampir 5 tahun? Jadi gini ya, ketika dulu awal-awal memasukkan video tersebut di YouTube ya, jadi ada beberapa video, kemudian saya stop beberapa tahun ya. Jadi saya stop sekitar 1 tahunan ya, sempat ngupload 1, kemudian saya tinggal. Hingga pada akhirnya saya termotivasi untuk melanjutkan lagi channel ini ya. Jadi pada saat itu sekitar 2 tahun yang lalu,
saya sudah mulai ingin mengembangkan YouTube karena saya berpikir gini. Ketika saya tidak mempunyai akun sosial media, saya tidak akan bisa memasarkan produknya di sosial media tersebut. Saya tidak akan punya pasar untuk memasarkan produk dan untuk mencari penghasilannya. Nah, pada saat itu juga saya mencoba untuk memberikan konten yang saya tahu saja ya, dengan pengalaman saya yang minim sekali. Kalau ditanya viewer, ya sedikit sekali ya. Untuk mencapai 100 viewer saja itu sangat sulit sekali. Bahkan sampai saat ini viewer saya itu untuk mencapai 100 viewer itu sedikit sekali. Tapi itu tidak membuat saya kecil hati ya. Karena memang tujuannya saya itu bukan untuk mencari viewer, untuk mencari subscriber. Meskipun itu ada harapannya, meskipun itu ada harapan yang kita pingin ya. Tapi hal yang terpenting ketika membangun YouTube adalah mengenai kebiasaan ya. Ya kalau diistilahkan di motivator itu namanya KPI ya, Key Performance Indicator. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka akan menimbulkan akibat yang terjadi ya. Jadi misal sebab ini kita tidak lakukan, misal gini ya, ketika saya mempromosikan produk, tentunya efeknya ada penjualan ya. Namun ketika saya tidak mempromosikan produk, apakah terjadi penjualan? Tentu saja tidak ya. Jadi untuk mencapai penjualan, untuk bisa terjadi penjualan, saya harus promosi. Seperti halnya ketika saya membangun YouTube ini ya. Motivasi utama saya adalah bagaimana saya membiasakan diri untuk membuat video seperti itu ya. Dengan skill membuat video saja itu sudah merupakan prestasi. Dan ketika saya mengupload video saja ke akun YouTube saya, itu bagi saya itu merupakan prestasi karena saya sudah berani dan sudah berhasil mengalahkan diri saya sendiri. Seperti itu ya. Seperti itu cara saya untuk memotivasi diri saya agar saya bisa membangun YouTube. Sehingga apa yang saya ingin, maksudnya akibatnya itu ya, secara tidak langsung, seperti viewer, seperti subscriber, seperti monetisasi, secara otomatis akan mengikuti. Jika penghasilan saya masih kecil di YouTube, penghasilan AdSense masih seupil gitu ya, itu akibat dari ilmu dan pengetahuan saya yang masih minim seperti itu ya. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika saya ingin memperbesar income ya. Jadi saya harus menyampaikan sesuatu yang berbobot gitu ya. Otomatis hal itu harus saya pelajari terus dan menerus. Saya harus mengembangkan video itu. Saya harus memberikan sesuatu terus menerus dengan kualitas yang selalu meningkat ya. Saya terpacu untuk melakukan belajar gitu ya. Dengan motivasi agar skill kita terasah, dengan motivasi agar kita bagaimana skill kita melawan kemalasan kita mendobrak ya, istilah mendobrak. Itu bagi saya sudah merupakan sebuah prestasi. Jadi sudah tidak jauh-jauh lagi mikirnya ya. Mikirin kalau ngelihat YouTuber sukses seperti Deddy Corbuzier, jauh-jauh sampai ke arah sana ya. Itu sudah terlalu jauh banget. Teman-teman tidak akan menghasilkan sampai puluhan juta jika teman-teman nggak berani bikin konten. Jadi intinya di konten ya teman-teman. Jadi ketika saya mengupload, itu merupakan ada rasa seperti saya menginvestasikan sesuatu. Jadi entah itu ke arah skill, entah itu sebuah video ya, yang mana kita kan tidak tahu kan video yang viral itu yang mana. Seperti yang kita tahu, kita juga tidak akan tahu. Jadi video teman-teman viral itu bukan karena kualitas videonya, bukan karena skill editing teman-teman yang sinematik, belum tentu. Video yang intinya kadang-kadang video yang biasa saja dengan diambil dengan handphone biasa saja itu juga bisa berpotensi viral seperti itu ya. Jadi seperti itu ya cara saya memotivasi diri untuk bisa terus bertahan hingga saat ini selama 5 tahun nih, bayangkan ya. 5 tahun. Kemudian saya mendengar ada beberapa pemula yang sudah mengupload 3 atau 10 video sudah mengharapkan monetisasi.
baru nge-YouTube sebulan 2 bulan sudah mengeluh viewernya sedikit lah, subscribernya sedikit lah, baru ingin mengharapkan penghasilan puluhan juta, yang menurut saya itu sangat bukannya tidak mungkin ya, cuman itu mikirnya kejauhan dulu. Jadi intinya kerja dulu baru kita akan mendapatkan hasil. Jadi seperti itu ya ocehan saya di tahun 2023 ini, di awal tahun 2023 ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, konten ini pun saya paksakan ya untuk bagaimana di tanggal 1 Januari 2023 saya itu harus mengupload satu video ya. Jadi nggak tahu itu entah video apa, hanya ngoceh-ngoceh seperti ini gitu ya. Jadi nggak masalah. Jika teman-teman memang tidak suka, nggak apa-apa, di dislike aja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman memang suka dengan video ini, teman-teman bisa langsung subscribe di channel saya. Di channel saya ini saya selalu membicarakan tentang produk digital, digital marketing, dan bisnis online ya. Jika teman-teman merasa di channel saya ini ada sesuatu yang bermanfaat, teman-teman bisa melakukan subscribe ya. Seperti itu ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Dan selamat tahun baru di tahun 2023 ini ya. Semoga di tahun ini teman-teman mendapatkan kesuksesan yang teman-teman impikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.